Yasin di sini al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong di dalam Al-Quran, maksudnya seperti Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, dan yang lain Qaf dan lain Nun, ya itu semua ya ditegaskan di dalam tafsir Jalalain itu Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah lah yang tahu maknanya. Walaupun sebagai ya, mencari makna dari Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Nun dan lain sebagainya itu ya menerjemahkan, mentakwilkan, tetapi memang yang terpotong-potong dalam surat apakah Yasin dan lain sebagainya, surat Ali Imran, kemudian surat Qaf dan lain sebagainya, di awal dari surat itu adalah Allah lebih tahu. Ya. Salah satu tujuannya adalah dalam rangka untuk litambih ya, untuk supaya orang itu terkesima, supaya orang itu kemudian fokus, kok ada huruf ya, ada huruf sin, itu apa maksudnya gitu. Nah, ini. Kalau kita tidak tahu, tidak usah kemudian ditakwili, diterjemah dengan ada yang terjemah Yasin itu ya ayyuhan nas, wahai manusia gitu kan. Akan tetapi yang lebih selamat adalah bahwa huruful muqatta'ah di awal surat biasanya itu Allah lebih tahu maksudnya. Kemudian yang kedua, ayat kedua, wal Qur'anil Hakim. Al-Qur'anul Hakim, Al-Qur'an yang al-muhkam bi'ajibin nudum. Al-Qur'an yang dia itu kokoh, ya, al-muhkam, yang kokoh, dengan susunan yang menakjubkan. Jadi Al-Quran itu susunannya menakjubkan yang membuat orang-orang itu walaupun mereka ahli sastra, orang-orang Quraisy, karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa umat, dia bahasa dengan lisan Arab yang memang jelas, tidak sulit gitu ya. Itu disusun yang membuat orang-orang selain daripada orang-orang Quraisy semuanya itu tidak mampu untuk menghadirkan kualitas yang sama. Padahal mereka itu ada perlombaan sastra, ya. Sehingga kalau mereka tidak mampu, tentu luar biasa. Padahal bahasa yang dipakai juga bahasa mereka. Nah ini makanya Al-Quran disebut Al-Quranul Hakim. Sifat dari Al-Quran yaitu adalah al-muhkam, ya. Wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang hakim, yang al-muhkam bi'ajibin nudum, yaitu yang menakjubkan susunannya. Wa badi'il ma'ani, dan makna-makna yang badi', yang indah, ya, yang membuat terkesima ketika dibacakan. Dan Al-Quran cocok untuk segala suasana. Al-Quran dalam suasana gembira dibacakan luar biasa, menambah gembiraan, ketenangan, kenyamanan. Al-Quran dalam suasana kesedihan juga dibacakan. Al-Quran menambah ketenangan, kesejukan. Al-Quran dalam suasana yang baik itu sangat luar biasa apabila dibacakan kepada manusia. Hanya hati orang-orang yang keraslah yang tidak menerima Al-Quran. Hanya hati-hati orang-orang yang mereka tertutup, ya, yang membuat Al-Quran itu tidak mampu menembus mereka. Padahal banyak di antara
kaum kafir Quraisy, mereka walaupun sebelum beriman, ya walaupun sebelum beriman mereka dibacakan itu terkesima melihat keindahan lafal Al-Quran, baik dari sisi susunannya dan juga dari sisi maknanya. Kemudian innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu laminal mursalin, termasuk orang-orang yang diutus, rasul yang diutus. Ini penegasan, pengokohan supaya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ayat ini adalah atau surat ini adalah surat Makkiyah. Kita tahu kondisi ketika Rasulullah berdakwah di Makkah itu banyak sekali rintangan, banyak sekali orang yang mendustakan, tidak hanya dari sisi mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, dicekik, kemudian disiram dengan kotoran kambing ketika sholat di dekat Ka'bah dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa termasuk Rasul. Artinya bahwa ketika umatmu menolak ya, apa yang kamu bawa wahai Muhammad, itu adalah cerita-cerita dari yang pernah dialami oleh para rasul-rasul sebelum kamu. Jadi nggak usah khawatir kamu ditolak kaumnya, kamu disakiti kaumnya. Kamu itu adalah betul banyak, ya. Kalau kita misalnya melihat di dalam sebuah hadis, jumlah rasul itu adalah 124 kalau nggak salah, 124.000. Ya. Ini tentunya jumlah yang sangat banyak, ya. Jumlah yang sangat banyak yang tentunya kita meyakini seluruh para rasul itu mereka mesti mengalami ujian-ujian yang disesuaikan dengan kadar daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala siratim mustaqim. Wahai Muhammad, kamu ini di atas sirat, di atas jalan mustaqim. Il anbiya'i qablaka ay tariqul anbiya'i qablaka at-tauhid wal huda. Bahwa jalan para nabi sebelum kamu at-tauhid itu adalah tauhid wal huda dan petunjuk. Raddun liqaulil kuffar lahu lasta mursal. Bahwa penegasan dengan sumpah ya di atas ya Al-Qur'an ya, atas nama Al-Qur'an itu sebagai jawaban dan sebagai penolakan, sebagai bantahan orang-orang kafiran gitu ya. Jadi orang-orang kafir mereka mengatakan lasta mursala, kamu itu bukan utusan. Maka kemudian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu perlu mendapatkan apa? Pengokohan. Wahyu. Ya. Kalau kita baca di dalam surat Ar-Ra'd ayat 43, ya, itu orang-orang kafir mengatakan kamu bukan utusan kok. Gitu. Sebagaimana di dalam surat Ar-Ra'd
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul ladzina kafir, berkata orang-orang kafir, kamu itu bukan utusan, gitu ya. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Katakan Muhammad, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian. Wa man 'indahu 'ilmul kitab. Sebagaimana kita tahu bahwa penyebutan nama Ahmad di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu menunjukkan bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul. Kamu tidak dengan kata-kata lasta mursala, kamu bukan Rasul. Enggak usah. Karena Allah sudah menjawabnya, ya. Orang-orang kafir itu memang mencari celah supaya kamu ini putus asa. Kamu ini kan banyak ditolak. Kamu itu bukan Rasul. Tetapi kata-kata wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala dalam surat Ar-Ra'd 43, orang-orang kafir mengatakan kamu bukan Rasul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu Muhammad ini adalah termasuk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu dalam banyak episode hidupnya itu penentangan yang memang tidak pernah berakhir. Sebagai seorang Rasul, walaupun mempunyai kesempurnaan akhlak, ya, walaupun mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa, kata-kata yang indah, tetapi orang-orang kafir sekali lagi mereka tertutup hatinya untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan ayat kelima. Tanzilal Azizir Rahim. Fi mulkihi ar-rahim bi khalqihi, khabar mubtada muqaddar al-Quran. Ya, artinya bahwa tanzilal azizir rahim, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Azizir Rahim, zat yang maha mulia dan zat yang maha penyayang. Bi khalqi fi al-aziz fi mulkihi, yang al-aziz, yang kokoh atau yang mulia dalam kerajaan Allah, ar-rahim bi khalqihi, yang belas kasih terhadap makhluknya. Khabar mubtada muqaddar al-Quran, yang dimaksud tanzil itu adalah Al-Quran